Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, Sobat Imbas Podcast Bercerita. Kita manggilnya Sobat Imbas. I'm back again. Jangan bosan-bosan lihat muka saya karena sepertinya saya akan terus ngisi podcast ini. Nah, hari ini saya kembali sama sahabat saya dari 2010, sahabat tercinta saya yang sekarang baru bergelar dokter. I appreciate it. Thank you Hima for coming. Kita kenalan dulu sama teman saya ini, biar dia yang kenalan sendiri. Silakan. Thank you Diva. Ya, perkenalkan nama saya Himatul Khalidah. Saat ini saya adalah pengajar atau dosen di Universitas Erlangga, tepatnya di Fakultas Vokasi, jurusan D4 Perbankan dan Keuangan. Oke, ahli keuangan guys. Amin. Makanya hari ini temanya kita mau ngomong soal perencanaan keuangan, Him. Betul. Gini sebenarnya, karena kalau ngomong soal perencanaan keuangan tuh sudah banyak akun-akun, apalagi di sosial media tuh selalu ngomong perencanaan keuangan, apalagi kalau ngomong milenial sama Gen Z ya, karena YouTube kita tuh rata-rata pendengarnya tuh antara Gen Z sama milenial sampai umur 4 tahun. Hima ngelihat perencanaan keuangan ini nih seberapa penting sih sebetulnya di umur kita ya, di umur milenial sama Gen Z ya, berarti seumur 20 sampai 30 ya. Oke, perencanaan keuangan memang lagi hype, itu benar. Kenapa itu penting ya? Yang kita harus tahu adalah karena ternyata jumlah sandwich generation, atau kalau misalnya teman-teman pasti sering ya dengar sandwich generation. Apa itu? Jadi seperti roti sandwich ya. Jadi dia berlapis, dia terhimpit di antara kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan keluarganya, dan kebutuhan orang tuanya. Jadi itu meningkat. Kenapa itu menjadi penting? Karena ketika sandwich generation ini terjadi, kita tidak bisa optimal untuk mengaktualisasikan dirinya. Misalnya kita butuh nih upgrade soft skill untuk kompetensi kita ya, biar kita dinyatakan ahli. Misalnya itu berbayar, tetapi kita tidak bisa mengikuti karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita penuhi ya. Tentu dengan adanya sandwich generation ini kita tidak bisa optimal memanfaatkan potensi diri, potensi keuangan yang kita miliki untuk explore terhadap karir kita dan lain sebagainya. Begitu Diva. Selain itu, berdasarkan berbagai riset, generasi milenial dan generasi Z itu masih terjebak di antara belum sehat secara finansial. Yang ini artinya bahaya sekali ya. Kalau misalnya kita berbicara konsep ekonomi, berarti teman-teman di generasi milenial dan generasi Z ini masih belum bisa memprioritaskan mana kebutuhan dan mana keinginan. Wadidaw, kayaknya itu kembali ya. Kayaknya saya kesindir di sini. Ya, memang itu siapa yang bisa menggali ya, ini keinginan dan kebutuhan ya tentu adalah diri kita sendiri. Pada dasarnya perencanaan keuangan ini penting karena kita seberapa paham diri kita terhadap kebutuhan dan keinginan kita, lebih tepatnya soal keuangan. Misalnya nih ya, Diva nih ingin olahraga gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu adalah kebutuhan kan, kita harus olahraga biar kita produktif, biar kita sehat. Tetapi itu akan menjadi keinginan kalau misalnya Diva adalah olahraga tapi dengan membeli sepeda, dan sepedanya itu misalnya dicicil, atau yang sekarang lagi tren adalah beli sekarang bayar nanti 12 dengan cicilan 12 bulan gitu. Itu yang menjadi sebuah keinginan. Jadi memang bedanya tipis antara perbedaan keinginan dan kebutuhan. Urgensinya di mana, Him? Kalau ngomong perbedaan sama kebutuhan tuh yang ini nih perbedaan kebutuhan, walaupun Hima tadi bilang itu akan kembali ke diri masing-masingnya, tapi kan ada perbedaan yang gitu loh antara perbedaan dan kebutuhan. Antara perbedaannya di mana ya? Perbedaannya di mana? Misalnya saya kasih contoh lagi, misalnya kebutuhan untuk makan ya. Makan itu adalah kebutuhan karena kita makan. Kita harus makan untuk hidup gitu ya. Tetapi itu akan menjadi sebuah keinginan kalau misalnya Diva makannya itu harus sushi gitu ya. Gitu ya. Makannya itu harus nasi padang gitu ya. Itu jadi disesuaikan kemampuan budget kita. Oke, nice. Kenapa Diva, aku antara bingung ya kita ya, karena kita sahabatan ya. Iya betul. Kenapa saya suka
Bingung. bingung soal keinginan dan kebutuhan tuh karena kadang berhubungan dengan selera dan mood kalau kayak gitu tuh. Betul. Itu tuh yang selalu aku lagi mood nih pengen ini, atau kalau bahasanya orang yang lagi head kan aku lagi ngidam nih, bahasa kayak gitu ya. Ini nyikapinya gimana biar Oke. lebih bijak? Ini secara pribadi ya, menyikapinya gimana. Jadi kalau misalnya keinginan kita menggebu-gebu untuk membeli suatu barang, coba ditunda dulu 1 hari misalnya. Apakah dengan tidak membeli ini saya memang menjadi ke suatu kegawatan gitu ya? Apakah memang tidak bisa disubstitusi apa yang kita inginkan gitu? Itu bisa juga sebagai tips untuk tahu apakah ini urgensi atau tidak. Kalau memang saya harus beli karena ini untuk menunjang produktivitas saya gitu ya, silahkan saja untuk membeli itu. Tapi tetap ingat, dalam perencanaan keuangan itu kita harus memberikan pos-pos, karena pada dasarnya kita itu mendapat pemasukan yang tentu ya. Misalnya kita bekerja ya, tentu pemasukannya adalah gaji ya, satu itu. Yang perlu kita manage adalah pengeluarannya, karena pengeluaran itu ya lagi-lagi ya, keinginan manusia itu tidak terbatas. Betul. Tapi kebutuhan itu dibatasi oleh waktu, biaya, dan lain sebagainya. Tadi kan kita ngomong soal Gen Z dan Gen Z dan milenial gitu. Ini fenomena pinjol tuh marak banget kan, Betul. apalagi sering banget kayak ada kampus mahasiswanya banyak pinjol dan lain sebagainya. Hima ngelihat ini kan karena tidak bisa membatasi Keinginan dan keinginan. Atau milenial tuh harus gimana sih sama Gen Z untuk menyikapi hal-hal kayak gini gitu? Oke, sebelum ke pinjaman online tadi ya, gimana seharusnya milenial dan generasi Z ini menyikapi terhadap perencanaan keuangan? Yang pertama adalah tetap kita harus membuat pos-pos anggaran terkait apa saja yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ketika sudah memang membuat pos itu akan riwah ya di awal ya, tetapi itu percayalah akan memudahkan kita nantinya. Ketika sudah membuat pos, lalu kita harus mengevaluasi tiap bulannya. Apakah kita on the track ataukah memang ada beberapa pos yang misalnya boncos gitu ya kalau kata anak muda gitu ya. Itu harus kita evaluasi. Apakah memang boncosnya ini karena memang posnya yang tidak sesuai sehingga harus direvisi ya intinya. Tetapi apakah memang itu ya kita yang harus tobat ya istilahnya ya, jangan dilakukan ke depannya gitu. Ketika tadi sudah membuat pos, mengevaluasi, lalu yang selanjutnya adalah dana darurat harus disiapkan. Ya, dana darurat ini sangat penting sekali karena memang kemarin pandemi COVID-19 itu membuktikan bahwa kondisi ekonomi, ya memang pandemi COVID itu adalah krisis kesehatan ya, tetapi itu sangat berdampak pada ekonomi. Krisis ekonomi membuat keadaan yang tidak bisa diprediksi. Artinya keadaan baik-baik saja itu tidak bisa menjadi jaminan gitu ya. Semua orang mengalami terkurung, tidak bisa kemana-mana, padahal punya uang banyak tapi tidak bisa keluar gitu ya. Seperti dihukum. Jadi dana darurat ini menyadarkan kita kembali bahwa pentingnya kita memiliki dana darurat sejak sedini mungkin, sejak pertama kali bekerja. Lalu selanjutnya adalah ketika dana darurat sudah terpenuhi, maka silahkan untuk saving. Saving ini bisa investasi ataupun investasi nggak harus dalam uang tunai ya, tetapi bisa dikonversikan ke misalnya deposito, saham, emas kalau kayak aku. Emas, betul. Dana darurat pun sebenarnya bisa diinvestasikan, tetapi ingat dana darurat itu adalah sifatnya harus liquid. Jadi tidak bisa kita memposkan dana darurat untuk membeli tanah ya. Kalau misalnya kita butuh dana darurat, tanah itu kan aset yang tidak liquid ya, walaupun memang bentuknya ada gitu. Seperti itu, silakan diinvestasikan. Dan yang kelima, ketika itu sudah tercapai, silakan menggunakan asuransi sebagai proteksi diri. Lalu tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya milenial, pengelola milenial untuk pinjol itu apakah utang itu dibenarkan? Tidak hanya pinjol ya, tetapi dari lembaga keuangan lainnya. Sebenarnya dalam ilmu keuangan itu boleh saja kita
memberikan mendapat pinjaman. Mendapat pinjaman hanya saja dibatasi 30% dari pemasukan kita. Jadi tidak boleh lebih dari 30%. 30% ya, tolong dihitung kalau bagi yang punya cicilan. Iya. Kenapa pinjol ini menjadi masalah? Pinjol itu kalau OJK itu adalah untuk platform lembaga keuangan yang ilegal. Jadi kalau berbeda dengan misalnya fintech peer-to-peer lending ya, itu legal, ada listnya di OJK. Tapi kalau memang istilah pinjol ini adalah untuk yang ilegal. Kenapa ini berbahaya? Yang satu adalah karena bunganya dia sangat tinggi ya, melebihi pada lembaga keuangan lainnya. Berarti kalau pinjol atau apa yang ilegal tuh harusnya di bawah berapa, Him? Oke, kalau misalnya menurut aturan dari Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia yang di sini membawai fintech peer-to-peer lending, itu adalah maksimum 0,4% per hari. Jadi kalau misalnya lebih dari itu dan tidak ada di listnya OJK, pasti dia termasuk ilegal. Nah itu ya, jadi itu tadi yang kenapa pinjol itu selain bunganya sangat tinggi, yang tentu itu membuat orang gali lubang tutup lubang ya. Jadi kan diharapkan pinjaman itu kita bisa produktif sehingga kita punya uang, betul. Kalau misalnya itu yang ilegal seolah-olah dibikin kita tidak bisa terjerat, tidak bisa terlepas dari jeratan utang piutang. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah yang paling bahaya adalah pinjol itu data kita itu bisa dilihat. Jadi ketika kita gagal bayar, maka orang-orang terdekat kita, tetangga-tetangga kita atau semua yang ada di kontak kita itu akan istilahnya itu ditagih ya, ditagih. Jadi kan malu ya, dan itu sangat dilarang oleh OJK pada fintech peer-to-peer lending yang memang diawasi oleh OJK. Jadi tidak boleh, kalau tidak salah camilan, kalau nggak salah istilahnya kamera atau apa ya itu, saya lupa. Ya istilahnya tidak boleh mengakses tanpa izin akses pribadi di kontak kita. Seperti itu. Jadi usahakan jangan yang ilegal. Ya ini sekalian untuk literasi keuangan ya. Jadi memang kalau misalnya memerlukan pinjaman secara cepat, memang OJK sudah ada fintech peer-to-peer lending syariah yang bisa dan konvensional yang bisa diakses gitu. Oke, peer-to-peer tadi itu apa, teman-teman? Siapa tahu teman-teman yang belum tahu. Ini ngomong peer-to-peer gara-gara Scopus ya. Peer-to-peer lending itu adalah aplikasi seperti bank ya, tetapi kalau bank itu harus ketemu gitu kan. Kalau di sini tuh platform yang mempertemukan orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana tanpa harus langsung bertemu. Dia hanya menggunakan internet yang terhubung dengan aplikasi smartphone masing-masing. Oke, sesuai dengan Scopusnya dia. Selamat, I'm so proud. Thank you. Oke. Ini kalau kita ngomong pengelola keuangan ya, buat orang yang di luar non ekonomi misalnya, kalau kita sama-sama ekonomi, apakah punya harus kalian khusus atau ada yang dia pelajari nggak kalau dia pengen mengelola keuangan selain need dan want-nya ya gitu? Oke, untuk yang memang background-nya bukan keuangan, saat ini juga banyak sekali ya aplikasi-aplikasi di Play Store yang mungkin membantu untuk mempost-postkan kalau misalnya bingung ya. Jadi cukup dicatat aja pengeluarannya itu apa saja, berapa, dan setelah dicatat selama 1 bulan bisa digolongkan. Oh ini termasuk living yang memang harus dikeluarkan. Oh ini bisa masuk saving. Oh ini bisa juga masuk misalnya playing, misalnya untuk self reward ya kalau kata orang sekarang. Self reward gitu. Iya benar. Self reward. Kalau aku pribadi tuh pasti tiap bulan ya pasti aku ngeprint data-data di bankku untuk ini pengeluarannya apa aja. Nanti kalau memang ada posnya yang kelebihan baru kelihatan. Karena aku pribadi pasti tiap bulan pasti bikin sih, karena ada pos-pos yang sudah dipostkan, sisanya ya buat self reward. Iya betul. Memang ya kalau kata Bunda Korla itu kan jangan sampai kita kerja mati-matian tapi tidak bisa menikmati. Ya menikmati itu boleh asalkan sudah kita perhitungkan posnya sebelumnya. Makanya kenapa kemarin itu sempat viral ya, di usia 25 tahun punya tabungan berapa M. Iya. Kalau misalnya kita sudah punya perencanaan terkait keuangan ya kita tidak usah istilahnya minder atau kok saya di usia segini nggak dapat apa-apa, nggak usah ada prasangka itu karena kita sudah punya pos anggaran yang insya Allah track on
budget gitu. Iya, iya. Untuk ngomong investasi nih, kalau untuk milenial sama kita nggak ngomong generasi apapun generasinya ya, milenial sama Gen Z nih, menurut Hima apa yang paling cocok? Oke. Kira-kira kalau kita ngomong Oke, investasi. memang apa namanya generasi Z sama generasi milenial ini kan kalau tidak salah satu garis lurusnya adalah mereka ingin cepat kaya Iya, betul, gitu betul, ya. betul, betul, betul. Apa namanya salah satu ciri khasnya. Tetapi itu saya tidak bisa menjawab Diva Heeh. untuk produknya apa Heeh. ya. Tetapi yang perlu disadari bahwa itu tergantung preferensi resiko masing-masing. Oke, Apakah nice. dia termasuk bisa mentoleransi resiko yang tinggi, kan prinsip Iya, iya, investasi iya. kan high risk high return. Betul. Jadi kalau misalnya oh saya nggak apa-apa kalau resikonya tinggi, soalnya keuntungannya juga tinggi ya silakan saja. Tetapi ada memang sebagian seperti saya contohnya yang nggak bisa mentoleransi resiko yang tinggi. Saya mending atau resikonya yang kecil, tetapi nggak apa-apa hasilnya kecil gitu. Jadi itu Oke, tergantung gitu, oke. tergantung preferensi dari resiko masing-masing individu. Kepo nih, kalau aku kan emas, lebih ke emas Hmm. karena emas karena tidak bisa diotak-atik. Emas apa dulu ini? Emas batangan, Oh, emas oke. batangan. Jadi bukan aku selalu beli fisik karena tidak bisa diotak-atik. Karena saya ini tidak bisa megang duit dalam bentuk ada di Cash. ATM, pasti hilang lah nggak jelas, pasti langsung ke pos emas. Kalau Hima sendiri apa Him? Kalau boleh tahu? Kalau saya memang prinsipnya Karena beda ya, kita seumuran tapi Iya, satu udah punya anak betul. dua, saya belum. Jadi Iya. saya memilih emas karena itu gitu. Ya, kalau saya itu memang prinsipnya investasi itu ya. Terus ada prinsip lagi DeFi bahwa jangan taruh telurmu di satu Oke. keranjang. Jadi boleh emas, tapi kalau misalnya sudah merasa cukup emas, silakan pindah ke investasi yang lainnya. Kenapa? Karena itu untuk menghindari resiko yang terjadi. Karena kalau misalnya tadi ya perumpamaan jangan taruh telur dalam satu wadah. Kalau wadahnya misalnya Pecah. kesenggol gitu kan, telur-telurnya pecah. Nah, intinya seperti itu. Sama kita harus diversifikasikan investasi kita. Jadi boleh sebagian di emas atau misalnya deposito ya kan, atau misalnya ke properti ya boleh-boleh saja seperti itu. Belum. Tanah yang bisa aku bikin pilihan ini ada cuma tanah di pot, belum tanah yang banyak, teman-teman. Ya next ya. Oke, amin. Hima kan jenjangnya ekonomi Islam ya, kalau boleh. Kalau dalam Islam sendiri Him, adakah kayak kita nih gini harusnya? Oke. Atau lebih detail kalau ngomong Islam Ya, perencanaan keuangan? sebenarnya konsep kebutuhan dan keinginan itu kan sama ya dengan konsep dari Islam bahwa kita tidak boleh boros berlebih-lebihan dalam membelanjakan sesuatu. Sebenarnya itu hampir sama. Hanya saja memang di Islam sendiri ada pos yang memang untuk sosial ya, dan ini juga di perencanaan konvensional pun dibagi pos untuk kegiatan sosial. Itu bisa untuk kegiatan berzakat, infak, sodako, wakaf tunai ya. Dan itu alhamdulillah dengan teknologi kan sudah dimudahkan, Iya, bisa auto sekali klik. debit seperti itu. Oke, dia sama sebetulnya, cuman memang ada harus pos kayak zakat wakaf sudah diwajib. Zakat kan wajib ya sebetulnya. betul. Jadi memang langsung Jadi kalau diposkan gitu dalam ya. teori itu ya, tadi kan living ya, Oh. living, saving, playing, sama sosial. Jadi living itu adalah yang wajib, misalnya kita punya yang Cicilan lah, rumah ya, cicilan kakak anggaplah. itu kan wajib kita penuhi itu 50%, maksimal 50%. Kalau misalnya saving itu adalah 30%, 30% itu adalah minimal, jadi bila bisa lebih dari itu. Lalu ada 15% itu adalah playing, itu maksimal, dan sosial minimal 5%. Jadi itu kalau secara teori ya. Ya, jadi tidak bisa misalnya living itu misalnya saya living itu bisa kok cuma 30%, ya silakan itu diotak-atik budgetnya. Atau misalnya saya ingin sosial saya itu 10%, ya silakan saja gitu. Yang asalkan ya itu tadi konsep maksimal minimalnya diperhatikan. Jadi kayak misalnya utang tadi ya tidak boleh 30%, itu adalah maksimal seperti itu. Oke, nice. Ya. Tentu harapannya dengan kita memiliki pos anggaran, perencanaan keuangan, ini adalah tujuannya apa sih gitu ya. Ya tentunya agar tidak yaitu tadi meminimalisir adanya sandwich generation, sehingga kita di masa tua itu merdeka secara finansial, kita bisa menikmati apa yang selama ini kita perjuangkan. Jadi memang
banyak sekali ya di masa tua itu malah justru loh saya apa yang sudah saya kerja keraskan ini kok tidak ada hasilnya. Iya, Ya benar, jangan benar, sampai benar. seperti itu. Lalu sehingga menuntut anaknya harus misalnya harus wajib gitu ngasih ke orang tuanya. Ya itu nggak apa-apa, itu kan sodako ya. Tetapi itu akan ya itu tadi akan menjadi masalah ketika keluarga yang baru ini punya kebutuhan yang memang harus dipenuhi urgent, sedangkan keluarganya juga harus terpenuhi. Jadi akan dilematis di situ. Ya karena kalau ngomong fenomena generation itu banyak dua pendapat yang benturan banget gitu loh. Betul. Kalau kita ngomong, apalagi kita ngeliat sosmed ya gitu. Ada kayaknya Mbak Dea pernah ngepost ya, justru bangga kalau jadi sandwich generation karena bisa tetap membantu orang tuanya gitu. Itu oke banget menurutku pendapatnya ya. Menurutku oke banget, jangan disalahkan. Tapi di sisi lain sebagai orang tua juga kalau kita terlalu berharap ke anaknya itu juga kan menurutku salah begitu. Betul. Jadi ngelihatnya lebih ke sedekah tadi benar kata Hima. Kalau namanya sedekah tuh ikhlas kan Hima. Iya betul, ikhlas. Dan kebutuhan kita yang utama harus sudah terpenuhi. Iya betul ya kan, betul, karena kita juga punya misalnya ya anak gitu ya, anak itu yang kita sudah punya amanah yang wajib untuk kita didik, yang perlu biaya, yaitu harus kita penuhi dulu seperti itu. Karena memang kebutuhan generasi kita dengan generasi anak kita itu ya sangat berbeda sekali. Iya, seperti benar, itu. benar. Lalu untuk masalah pensiun ya, pensiun itu biasanya itu banyak yang manusia ya merasa produktif itu bisa cari uang, tapi ketika sudah tidak produktif maka ya akan ada misalnya sifat manusia itu yang post power syndrome ya. Jadi itu untuk mencegah itu juga sebenarnya perencanaan keuangan. Jadi jangan sampai kita merasa ya ini ya termasuk utang juga. Kalau kita terlalu gampang ngambil hutang itu kan pinjaman pinjaman itu kan berarti menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengatur antara kebutuhan dan keinginan. Lah itu takutnya terbawa ketika masa pensiun atau masa yang sudah tidak produktif. Iya menarik. Lebih ke habit ya Him. Betul lebih ke habit. Mengatur rencana keuangan ini bukan cuma tentang ngomong soal duitnya aja sih sebetulnya. Kalau kita intinya ya tadi akan membentuk habit-habit yang baru sebetulnya yang cukup sehat nanti ke depannya. Betul. Oh, nice. Thank you Hima sudah mau ngobrol-ngobrol. Ada nggak closing statement kira-kira buat generasi milenial sama generasi Z kalau ngomong soal perencanaan keuangan? Oke. Pesannya adalah untuk generasi Z dan generasi milenial, tetap kenali kebutuhan dan keinginan karena itu adalah prinsip dasar dari keuangan. Selalu lakukan evaluasi pos-pos anggaran yang sudah dilakukan dan juga jangan menyalahkan di masa lalu. Ya sudah maafkan, pokoknya di masa depan harus lebih baik, terutama perencanaan keuangan agar kita tidak merepotkan generasi kita selanjutnya. Oke, thank you Hima for coming di my podcast. Nanti kita akan share YouTube sama Instagram. Nanti Instagramnya Hima bisa di-add di sini ya teman-teman kalau mau nanya-nanya sama ibu dosen tentang perencanaan keuangan. Thank you Hima for coming. Insya Allah menjadi berkah dan ilmu bermanfaat. Thank you juga Diva dan Bye-bye Sobat Imbas.